Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan roti campur selai, jangan lupa secangkir kopi. Kalau ceramah sudah dimulai, tolong simak, jangan ngerumpi. Cangkir kopi di atas peti, tolong amankan dan bawa pergi. Kalau ngerumpi ibu-ibu masih tak berhenti, kita doa ke lakinya berbini lagi. Amin. Nak ngerumpi, apa nak dengar ceramah? Supaya lakinya semakin nak sayang, ayo kita sama-sama mencari ilmu, memohon ridha Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memudahkan kita dalam beribadah, dan di tahun baru ini lebih baik lagi. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Masjid Miftahul Jannah Pak Khairul Anwar. Ada juga Pembina Masjid Miftahul Jannah Pak Haji Romli, dan barangkali ada pembina yang lain yang mohon maaf kami tidak kenali dan belum tahu namanya. Para pengurus masjid yang sempat hadir, yang saya muliakan Ustadz Heriansyah Malian STMSI, yang saya hormati Pak RT, Pak RW atau perangkat yang sempat hadir hari ini, Bapak Ibuku jamaah yang datangnya dari berbagai masjid, ibu-ibu pengajian, mungkin ada majelis taklim yang sempat hadir. Saya mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu. Anak-anakku yang mengisi hadrah maupun yang lainnya. Juga saya tidak lupa Menteri Perhubungan Pak Dep. Betul, Menteri Perhubungan, karena menghubungi aku. Yang mohon maaf juga kemarin sempat kupanggil Bu. Marah beliau dengan aku bukan Bu Ustadz, aku ni Pak aja. Karena kemarin yang memberikan nomor beliau itu melalui jamaah Majelis Taklim. Saya lupa ada ibunya siapa kemarin yang memberikan mungkin wasilahnya. Oh iya, Ibu siapa? Ibu Suryani. Ya mohon maaf Ibu ya. Kemarin mungkin hadir ketika kami mengisi Majelis Taklim. Ya, di Al-Firdausi. Nah, kemudian ada sahabat saya juga Ustadz Irawan, dan semua yang hadir. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Walaupun hari ini tidak lagi 1 Muharram, ini sudah tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah, tapi insya Allah nuansa barunya masih ada. Karena dikatakan baru itu kalau pengantin 3 bulan masih baru. Kalau hari ini sampai 3 hari masih baru insya Allah. Dan di tahun yang baru ini kita berdoa semoga semuanya baru. Yang belum punya rumah baru, amin. Yang punya rumah lama, kalau bisa baru lagi, catnya jadilah. Yang belum punya mobil baru, amin. Yang punya istri, mudah-mudahan punya istri baru lagi, semangatnya. Kamu ladas nian ya. Yang belum punya jabatan baru yang lebih, mudah-mudahan akan diberikan jabatan yang baru yang lebih membahagiakan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kita memperingati tahun baru Hijriah ini
memang tidak ditemukan ayatnya ataupun hadisnya tentang perintah atau anjuran secara khusus tentang perintah untuk memperingati tahun baru Hijriah ini. Tapi ada ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah. Itulah yang dibacakan oleh qari kita tadi, Ustaz Heriansyah, dengan sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadilah batas itu baik agak dikartai Ustaz Heriansyah puluh. Ya, sudahlah Ustaz, apa ikut macam lagu macam itu. Ayat ini memerintahkan atau mengindikasikan agar kita bermuhasabah. Tidak disebutkan tentang kapan waktunya, tidak disebutkan tentang harinya, jamnya, tanggalnya, tapi Allah menyebutkan secara langsung bahwa kita diharuskan untuk senantiasa bermuhasabah. Dalam ayat ini 2 kali disebutkan takwanya. Allah mentakkidkan betapa pentingnya ketakwaan, tapi di sela ketakwaan itu kita diminta untuk bermuhasabah, melihat, memperhatikan apa yang harus dikerjakan untuk hari esok. Nah, maka tema hari ini sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya, muhasabah untuk berubah di tahun baru Hijriah. Berubah di sini maksudnya bukanlah berubah secara signifikan atau kata anak-anak berubah jadi Batman. Ya, seorang pria berubah jadi wanita, atau wanita berubah menjadi pria. Tapi berubah di sini yang dimaksud adalah semakin berubah menjadi baru kembali semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut tahun baru ini? Yang pertama, yaitu bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Jelas dengan bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan ternyata orang yang pandai bersyukur itu akan menghambat datangnya azab. Disebutkan dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Pertama tadi ada bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Di antaranya karena sampai hari ini Allah izinkan kita untuk hidup, masih sempat beribadah untuk memperbaiki diri. Karena di saat yang sama ada di antara saudara kita yang telah meninggalkan kita, atau bahkan tahun lalu mungkin ada orang tua yang masih bersama-sama kita. Ketika berangkat ke masjid ada orang tua tempat kita pamit, tapi saat ini orang tua itu tidak ada lagi. Mungkin tahun kemarin ada yang suaminya masih hidup, saat ini tidak ada lagi. Pun sebaliknya, barangkali tahun kemarin istrinya masih ada, sekarang tidak ada lagi. Ada yang anaknya bahkan yang tahun kemarin masih bersama kita, hari ini tidak ada lagi. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk hidup. Tidak ada jaminan di antara kita yang akan berjumpa lagi dengan tahun yang akan datang. Sebab kematian itu ibarat buah kelapa. Ada yang jatuh ketika bunga, ada yang jatuh putik, ada yang dogan, ada yang kelapo. Ada pula yang telah tua kelapo itu tak campak-campak. Ngapa jika itu kelapo ini tak nyampak-nyampak, rupanya diikat uang. Kematian tidak mengenal usia.
Kematian tidak mengenal sehat atau sakit. Banyak orang yang sedang sehat-sehat mati. Haji Mas Said balik dari main bulu tangkis, dari main futsal, mati. Jabatan yang tinggi tidak menjamin membuat kita bertahan hidup. Buktinya Soekarno meninggal dunia, Soeharto Gus Dur Jokowi belum, masih panjang urusannya karena ijazah belum selesai. Artis terkenal tidak menjamin dia bisa bertahan lama hidup, walaupun dengan pengobatan yang sangat maksimal, bisa berobat sampai ke luar negeri, masih mati juga, ya kan? Dulu ada namanya Nike Ardila, mati usia 19 tahun, masih gadis, masih perawan sampai sekarang barangkali. Alda Risma mati umur 24 tahun. Olga Saputra 32 tahun. Jupe 36 tahun. Tahu gak lu Ustaz itu? Kebenaran baik. Artis, apalagi ibu-ibu modal betis, mati. Ada orang sehat-sehat mati Pak, Bu, ya. Yang lagi mendengar ceramah, balik masuk angin, laju, ya. Cuma kalau yang ceramah jarang, ya. Yang biasanya yang galak laju itu koriknya paling-paling. Ustaz, minta maaf, aku ada kemarin tuh ada nian buktinya yang korik meninggal dunia habis baca Quran. Mudah-mudahan panjang umur Ustaz Dariansyah, amin ya rabbal. Kematian tidak mengenal usia, tidak pula mengenal sehat atau tidak. Ada orang lagi mancing, lemak-lemak mancing, merokok, nyampak rokoknya ke banyu, mati rokoknya. Ada ibu-ibu lagi nelpon, halo, habis pulsa, mati, ya, HP-nya mati. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal sehat atau tidak. Karena di masyarakat sering orang bertanya, ngapo Pak itu mati? Gara-gara umurnya lah tua. Umurnya berapa, sakit apa? Seakan-akan kematian itu harus berumur dan harus sakit. Maka kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi ingat, poin pertama harus memperbanyak bersyukur. Dengan bersyukur jelas kata Al-Qur'an, ya, bahwa nikmat akan ditambah. Yang kedua, syukur itu ternyata dapat menghambat datangnya azab. Yang kedua, bagaimanakah cara kita memperingati tahun baru ini? Yaitu dengan bermuhasabah, menghitung-hitung, mengingat kembali amalan apa yang kita lakukan setahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, ibadah apa yang sudah kita kerjakan, lebih banyak maksiat ataupun apakah beribadah kepada Allah. Nah, muhasabah ini sangat penting. Dengan bermuhasabah, maka insya Allah kita akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka pentingnya kita bermuhasabah. Dalam Al-Quran digariskan. Lihat, kata Al-Quran, ayat ini sering kita baca, kita hafal, tapi banyak orang tidak memahami maknanya dengan dalam. Yaitu surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ini, dalam surat ini, perhatikan, Allah bahkan bersumpah demi waktu. Kalau Allah bersumpah, itu berarti waktu itu sangat berharga. Kita sering bersumpah atas nama orang tua kita. Kadang kalau ada orang yang tidak percaya dengan perkataan kita, kita mengatakan gini, demi ayah dan ibuku, aku rela disembelih. Perkataannya sering muncul. Kenapa? Ayah dan ibu itu adalah orang yang sangat berharga bagi kita. Mengapa Allah bersumpah demi waktu? Karena waktu itu sangat berharga. Demi waktu, walaupun di sini maksudnya adalah asar, waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka ayat Al-Quran yang menjadi patokan hari ini yang ingin saya sampaikan, bahwa setidaknya kalau tidak ingin menjadi orang yang merugi, mari kita muhasabah. Mari kita lihat tiga hal ini. Yang pertama, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Halo Ibu, kalau ditanya halo, jawabannya hai. Halo. Pertama, apakah kita sudah beriman atau belum? Jangan kira kalau setiap hari kita sholat itu termasuk orang yang beriman. Mohon maaf, banyak orang yang datang ke masjid bukan karena iman kepada Allah. Ada yang sholat datang ke masjid ini karena tidak lemak dengan tetanggo. Yang baru berangkat haji maluan dengan wong, dipanggil Pak Haji tidak sembahyang ke masjid. Ada suami takut dengan istri. Ya bisa jadi Pak, jangan salah. Ada yang laki takut ngebini, walaupun kumis tebal pecah pagar kecamatan, balik kena tempeleng bini, ada juga. Istri takut kena marah suami. Aku nak ke masjid maluan dengan anak baru dari pesantren. Betul. Anak datang ke masjid takut kena marah bapaknya. Seorang ustadz, mohon maaf ini nasihat untuk kita. Kita kadang merasa malu tak ke masjid itu, karena kita sebagai seorang ustadz malu dengan eksistensinya. Maka hati-hati, Al-Quran menggambarkan jangan-jangan ini termasuk orang yang munafik. Sebab beribadah tanpa iman itu adalah munafik. Apa kata Al-Quran? Silakan buka surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala terdengar suara Allah ni. Lah urat-urat ustaz nyebut Allah ini dengan baca Quran dah katanya nyebut Allah. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mantap. Cuma jangan pecah jamaah yang di sana. Allah. Jelas-jelas sebut Allah. Coba sama-sama Allah. Subhanallah. Masya Allah. Keren. Kalau orang dusun kami Jemelahat situ ngomongkan astagfirullah itu astagfirullah. Ya Allah. Allah ya Allah. Astagfirullah itu lemak mana astagfirullah. Ini segaperlah. Alangkah jauhnya dari astagfirullah ke segaperlah itu. Ada Jemelahat di sini. Ada Jemelahat? Jemu Pagar lama tuh.
Ada jam pagar alam. Berarti sedaerah kita, lahat pagar alam. Awak jahat minta alam. Pak, perhatikan. Al-Quran ini kalau kita maknai, Masya Allah, sungguh kita takut, kita ngeri. Al-Quran ini menceritakan sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang memperdayai mereka. Siapa orang munafik ini? Disebutkan cirinya. Ada 3 ciri dalam ayat ini. Yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dari semangat Allahnya, takut dikatoi tadi. Ciri orang munafik kata Al-Quran ini, yang pertama ini wong solat justru, yaitu orang yang solatnya bermalas-malasan. Yang kedua, yura'unan nas, riya kepada manusia, ingin dipuji orang lain. Yang ketiga, la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit sekali. Mari kita lihat, seringkah kita solat seperti ini? Pertama tadi, solatnya bermalas-malasan. Ya, kapan ngangkat takbir malas. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Allahu. Itu malas, itu bukti kalau anak-anak kita yang masih kecil itu kalau disuruh solat, malas kan bergerak ngangkat takbir malas. Kapan rukuk? Kadang-kadang kita tua pun macam itu. Allah Akbar. Nguap pula. Hati-hati. Orang termasuk malas itu bukan hanya lambat, tapi juga solatnya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 23 rakaat 10 menit. Tak tahu aku di mana itu. Yang pertama, orang yang bermalas-malasan, termasuk orang munafik dalam solatnya. Di antara tadi, orang malas itu adalah orang yang ingin cepat-cepat solatnya atau sangat lambat. Ada juga orang yang malas dalam solat itu adalah mereka yang menunda-nunda solatnya. Zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang subuh, subuh kesiangan. Ditanya wong solat apa pak? Solat duha. Kok pakai kunut pak? Itulah menangnya Muhammadiyah. Dia udah pakai kunut jadi ketahuan solat duha apa solat subuh. Lalu pertama malas. Yang kedua, yura'unan nas, riya kepada manusia. Maksud riya di sini bukan hanya minta dipuji, tapi ada kalimat sering kata-kata kita dak lemah, maluan. Nah, kalimat-kalimat ini muncul karena tidak ikhlas karena Allah semata-mata. Oke, Ustaz, tafadhal. Ya, ihdar fi jalan. Hati-hati ya, Ustaz ya. Bapak Ibu, halo. Yang kedua tadi, banyak di antara kita yang sering sholat itu karena rasa dak lemah. Yang ketiga, la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit sekali. Sungguh mungkin di antara kita sering sekali kalau sholat, begitu sholat langsung ingat yang lain. Mungkin ketika berniat masih ingat dengan Allah. Itu pun kalau kita tahu arti niat itu. Di dusun kami itu kapan baca niat, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Dibacanya kalau adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Ngapa model itu Ustaz? Karena di buku model itu. Cuman kita bingung sebagai makmum, bapak ini dah jadi makmum apa jadi imam? Karena tak tahu arti tadi. Kalau baca doa majid itu, Allahumma ghfir lahu ha warhamhu ha wa'afihi ha wa'fu anhu ha. Ngapa model itu? Karena di buku macam itu tulisannya.
Kan udah tahu arti. Kalau diniat saja sudah tidak tahu di artinya atau tidak hadir Allah di dalam hati kita, apalagi di bacaan yang selanjutnya. Allahu Akbar. Ibu-ibu langsung ingat dengan jemuran. No, jemuran tadi masih hari hujan, laki masih belum balik, anak entah ke mana. Allahu Akbar lah, bahasa galau. Ini padahal baru bergerimis ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, saro nak nyuci lagi. Allahu Akbar. Allah, orang semayang itu, tapi masih diterus ke. Lebih baik tinggalkan solatnya, ambil jemuran, baru lanjut kerjakan ulang lagi solatnya. Atau kalau tidak, sudah pasrahkan saja. Cuma kalau ada api bakar rumah, jangan dipasrah ke. Stop solatnya, ya, matikan api itu. Jangan karena kita sudah tawakal kepada Allah, api di depan mata kita, kita masih lanjut solat. Itu namanya bunuh diri. Akor. Banyak orang yang tidak ingat kepada Allah. Bapak-bapak, mohon maaf, kunci motor hilang Pak ketika belum solat. Bertemunya kapan? Waktu solat. Allahu Akbar. Di mana kunci motor tadi? Nah, kalau tidak salah ada di bawah TV. Allahu Akbar. Bukan bawah TV. Caknya di ruang tamu. Allah sami Allahu liman hamidah. Bukan. Di kamar. Allahu Akbar. Bukan ada budak kecil tadi main ke ya. Allahu Akbar. Salah nak assalamualaikum, teringat dia. Oh tidak, tadi ada di parak sepatu tu lah kunci motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dijingok di dekat sepatu ada ni kan kunci motor tadi. Sepanjang solat mikir ke kunci motor. Inilah yang banyak terjadi. Halo, banyak tak kita yang seperti itu? Pertama, solatnya malas. Yang kedua, solatnya cuma karena orang lain. Yang ketiga, tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit sekali. Ayo kita bermuhasabah. Dalam rangka lebih berbaik lagi ke depan, perbaiki ibadah solatmu. Karena kalau bagus solatnya, maka bagus pula ibadah yang lainnya, insya. Nah, kemudian Al-Quran menggariskan yang kedua, amal soleh. Tadi selain iman kepada Allah, dibahas tadi tentang solat juga amal soleh kita diperbaiki. Kalau nanti beribadah, beribadahlah karena Allah. Kalau bersedekah, jangan mengharapkan pujian manusia, tapi berusahalah untuk karena Allah. Banyak orang yang bersedekah, berkurban hanya lantaran ingin dipuji. Dia adalah orang yang dermawan, dia adalah orang yang baik, suka berkurban. Padahal kata Al-Quran apa? Allah tidak membutuhkan bulunya, darah dari hewan yang dikurbankan itu, tapi Allah membutuhkan ketakwaan kita. Maksudnya apa? Allah butuh dengan keikhlasan dalam beribadah. Mohon maaf, barangkali ada yang berangkat haji hanya lantaran ingin dikatakan Pak Haji atau Bu Hajah. Itu dampaknya ketika pulang marah kalau udah dipanggil Pak Haji. Noleh lagi tidak dia panggil Bu Hajah. Niatnya harus tulus karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga, masihkah kita berada dalam lingkungan watawasau bil haq watawasau bis sob? Ketika saat ini Bapak Ibu mendengarkan tausiah, ini berarti kita berada dalam lingkungan watawasau bil haq watawasau bis sob, saling menasehati dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Kalau hari ini ada orang yang menasehati kita, beruntunglah kita karena ada orang yang peduli dengan kita. Ketika membaca Al-Quran, ditegur oleh teman kita, jangan marah. Imam juga seperti itu. Kalau ada ditegur oleh makmum, jangan marah. Karena saat ini banyak imam tidak setuju kapan ditegur. Ya, mohon maaf, bukan di masjid ini tapi masjid yang lain. Ini petugas masjid ini serba tua. Ya, kapan tua ini dah galak ditegur. Gengsi kalau ditegur. Ya, masjid bagus-bagus, yang bertugas serba tua. Yang azan sudah tua, yang qomat yang tua, yang baca Quran yang tua, yang ngulung ambal yang tua,
Yang nguras bak yang tua, yang mati yang tua. Yang tua ini kapan bertugas, kapan jadi imam atau azan begala error. Ayyalah salat. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Benar. Tak setuju dengan yang bodoh-bodoh ini. Kamu itu yang azan. Hei. Jangan lagi bertua. Kamu dah kata itu terpaksa. Kamu dah kata di masjid. Nah, bapak-bapak, ini adalah kesempatan untuk mengingatkan kita semuanya. Kalau ada anak-anak yang ke masjid, jangan diusir. Jangan dimarahi. Tapi diarahkan. Kami sering sampaikan di masjid-masjid. Kalau anak-anak sudah datang ke masjid, jangan diusir. Kalau ribut, diarahkan. Dan orang tua jangan tersinggung kalau anaknya ditegur oleh pengurus masjid. Ya Bu? Tadi kalau ada yang menegur, berarti orang itu masih sayang dengan kita. Ketika masih ada manusia yang menegur, maka Allah akan menahan azabnya. Ingat, manusia itu kalau sudah tidak bisa lagi dinasehati oleh manusia yang lain, terakhir Allah yang akan mengazab. Nah, kembali dengan anak-anak tadi. Kalau mereka sering ke masjid, diarahkan, dikasih tahu, dan diberi peranan. Apakah mungkin menjadi muazin, atau paling tidak jadi komat, jadilah. Ajak dia main hadro seperti anak-anak seperti ini, ya, bagus, sehingga mereka rajin ke masjid. Kalau tidak dibuat betah di masjid, hati-hati, anak kita sisip sedikit ke gereja. Ya, mohon maaf. Kenapa mereka tidak senang di masjid? Lantaran mereka tidak disukai oleh yang tua-tua di masjid. Oleh karena itu, yuk sama-sama nasihat gitu. Kalau ada anak ya di masjid, biarkanlah, tapi diarahkan. Buka TKTPA-nya, ajarkan dia tilawah. Kalau dia ajarkan tilawah, ngaji bagus tadi, masya Allah. Ya, seperti Qori tadi. Lemah. Kalau dia kaget besar jadi imam, subhanallah. Nah, Cak Imam ini apa namanya yang Qori tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang jawab lemah waktu waladhdallinnya. Amin. Khusyuk salatnya. Coba kalau imam yang tidak jelas tadi. Kadang-kadang imam tidak salah-salah. Dari Arab neng di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang menyebabkan tak khusyuk salat itu, Pak Haji. Allahu Akbar. Yo, anak-anak, kalian rajin ke masjid, tapi siaplah dinasehati dan siap nanti bertugas, sebab kalianlah yang akan menggantikan peran orang tuamu. Kalianlah nanti yang akan menjadi pemimpin. Kalianlah nanti yang menjadi panutan. Dari sekarang, yuk rajin ke masjid, tapi ingat ke masjidnya untuk beribadah. Ya, kalaupun kalian bermain, jangan sampai bermain di dalam masjid, main di luar. Paham? Nah, 3 tadi nasihat Al-Quran. Apa tadi? Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga adalah berkumpul di tempat majelis di mana di situ terdapat orang yang menasehati, memberikan peringatan, mengajari kita. Itulah majelis ilmu yang kita hadiri, insyaallah. Makanya ketika kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, insyaallah 3 hal itu kita dapat. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya akan menjadi orang yang beruntung. Sebab yang pertama, apa kata Al-Quran? Iman. Saya yakin dan percaya kita hadir ke masjid ini karena iman. Kalau bukan karena iman, kita malas datang ke masjid. Dan iman itu yang nyata ketika datang sholat subuh. Nanti sholat subuh Pak Haji Romli, ya, kita jengok masih tak rajin ke masjid rombongan. Sebab kata Buya Hamka, kalau nak jengok wong Islam, jengoklah waktu hari raya. Kalau nak jengok wong beriman, jengoklah waktu sholat subuh. Ibu-ibu kita maklumi memang untuk sholat di rumah. Bapak-bapak,
Kalau tak galak dikatoi oleh pengurus masjid tak beriman, datang solat subuh ke masjid. Siap? Setuju? Nah, yang kedua, insya Allah kita semua di sini beriman. Amin. Yang kedua, beramal soleh, baca Quran, berzikir. Dia mulai dari solat isya tadi. Yang ketiga, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kan insya Allah tiga-tiganya dapat, ya kan? Tak ada yang rugi di sini. Yang paling-paling yang rugi itu tukang pemain hadro dengan ibu-ibu terbangan tadi lah. Ya, benar tak ibu-ibu? Kapan bergendang? Tak untung, 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 tak untung. Makanya wong yang tak pernah rugi itu wong Cina, Ustaz. Wong Cina itu kalau dia bergendang tung 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 untung 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 terus. Makanya kayo-kayo. Kalau wong India kadang untung kadang rugi. Tang 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 tung 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 kadang 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 untung kadang untung kadang untung kadang untung kadang untung kadang untung itu wong India. Kan kita ini ibu robana wong Palembang ini rugi terus Pak Ji. Tak untung 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 rugi. Mana ada kayu gitu rugi terus kamu bergendang. Ini terakhir Ustaz canduan Ustaz baik ya. Bu, tetap semangat masyaallah. Insyaallah kita akan termasuk dalam 3 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa nih Pak Ji? Pak Dep, jam berapa kira-kira? Masih ada waktu. Terakhir, kalau tadi gambaran Al-Quran orang yang tidak akan rugi, sekarang perhatikan gambaran hadis kata Nabi, ya, bahwa 4 golongan ini kalau dia diwanti-wanti, kalau hari ini dia sudah mulai memperhatikan 4 hal ini, maka nanti di akhirat dia akan mudah mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Kata Nabi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidaklah bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa ia luangkan. Ketika hari ini kita diberikan kesempatan untuk masih hidup, yang tua jangan berbangga. Alhamdulillah, aku sudah 70 tahun. Makanya saya kurang setuju dengan istilah lanjut usia itu. Maka di Jepang itu, kalau dia lebih dari 70 tahun, dia sebut beruntung. Kenapa? Kalau lanjut usia, seolah-olah ada usia lanjutan. Padahal usia itu sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Nah, hari ini yang Allah berikan kesempatan untuk hidup lebih lama. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hakikat umur itu bukan tentang rentang waktu yang dilaluinya, melainkan berapa banyak amal soleh yang dilakukannya. Maka bisa jadi umur yang puluhan, ratusan atau ribuan tahun, tapi kalau dia tidak beramal soleh, jangan-jangan umurnya itu hanya setahun di mata Allah, atau jangan-jangan hanya sebulan, atau jangan-jangan hanya sehari, atau jangan-jangan hanya sejam, atau hanya 1 menit, atau na'udzubillah tidak ada sama sekali nilainya di sisi Allah. Dan sebaliknya, ada orang yang tidak diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama. Ada yang meninggal di usia hanya belasan tahun, hanya puluhan tahun, tapi dengan banyaknya amal soleh yang ia lakukan, bisa jadi umurnya puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Mungkin jauh lebih banyak umurnya daripada orang yang hidup ribuan tahun. Maka hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun baru ini, yuk muhasabah. Umur ini lebih banyak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, atau justru kita gunakan hanya untuk bermaksiat. Na'udzubillah. Yang kedua, tidak bergerak kaki seorang hamba, kata Nabi, sebelum ditanyakan kepadanya tentang anjasadihi fima ablag, tentang jasadnya, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan, atau amalan apa yang dilakukannya. Yuk, yang badannya sehat, tanyakan dengan badan kita. Ya, jangan-jangan mata yang sehat ini jarang digunakan untuk baca Al-Quran. Teman kita ada yang buta tapi bisa hafal Al-Quran. Kita yang sehat surat An-Nas lagi tak jelas,
Teman kita, saya punya teman Ustadz Afdal, barangkali ada yang tahu. Ustadz Afdal itu qori provinsi, hafal 15 juz, buta. Ketika ditanya, Ustadz, kalau ada yang mau nyumbang mato kembali normal seperti biasa, mau tidak? Jawabannya tidak. Ngapa Ustadz? Aku takut tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan mato itu. Aku takut banyak maksiat yang kujenguk. Maka yuk, ini jadi pelajaran buat kita. Yang punya mata sehat, tangan sehat, telinga sehat, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang buta, yang tuli, yang bisu. Ada orang yang buta, ada 3 penyakit. Yang pertama namanya depicek, bahasa Inggrisnya, ya, bahasa Arabnya al-peka. Peka, siapa yang peka itu? Peka itu bukanlah dak pendengar matanya, telinganya bukan dak dengar, telinganya jelas, tapi telinga ini kalau mendengar panggilan Allah dia tidak senang, bahkan menutupnya. Ada rumah di pinggir masjid, corong toa itu ngentak ke rumahnya nih. Hayya 'alas shalah. Dijawab menjadi rumah, lajulah. Ya, ada orang yang peka, maksudnya ketika menerima atau mendengar panggilan Allah, dia malas untuk menerima panggilan itu atau mengerjakan panggilan itu. Yang kedua, penyakit namanya depicek, ya, alias buta. Buta di sini bukanlah tidak bisa melihat, tapi matanya terang, ya, apalagi kalau nyengok duit. Mata ini yang dimaksud ini kalau nyengok Al-Quran dia alergi. Kapan nyengok Al-Quran alasan matanya kacamata tinggal, tulisannya kecil nian. Tapi giliran dia baca Facebook tahan berjam-jam. Nyengok WA bermeter-meter dibacanya galau. Betul. Masya Allah. Yang terakhir, penyakit manusia saat ini, mohon maaf, ya, yaitu lumpuh. Lumpuh yang dimaksud bukan berarti kakinya itu tidak sehat, tapi kakinya sehat. Kakinya itu kuat. Kalau disuruh untuk mengelilingi sekitaran masjid atau RT ini kuat kakinya. Kalau dia disuruh naik mall, walaupun liftnya mati, walaupun eskalatornya mati, dengan bawaan yang banyak sanggup kakinya. Tapi kalau ke masjid dia berat. Kapan solat tarawih berutuan, ala kepanjang imam itu nyari masjid yang mana yang paling pendek bacaannya, yang paling lemah dengarnya. Hati-hati, badan yang sehat ini akan Allah minta pertanggungjawabannya. Maka kalau ingin mudah pertanggungjawaban itu, yuk gunakan tangan, kaki, mata, telinga yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tidak bergerak kaki seorang hamba, kata Nabi sebelum ditanyakan kepadanya an malihi ainak tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, ke mana ia menginfakkannya. Harta yang kita terima saat ini, kalau ingin mudah dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka banyak-banyaklah bersedekah. Sebab harta yang sesungguhnya adalah harta yang digunakan untuk di jalan Allah. Jangan pelit bin medit bin getah basah. Ini saking kepetil pelitnya, ampas kopi dijemur lagi. Ibu-ibu kalau nak beli pulsa 100.000 kekecilan, tapi untuk infak 10.000 kebesaan. Akor. Kita giliran belanja ke mall, mohon maaf, tak pernah nganyang-nganyang, ya kan? Ini giliran belanja ke warung Pak Haji. Ini wong Islam Pak Haji ini, nak ke masjid, nak mengembangkan TPA barangkali, belanja nganyang,
Pak Haji ada mi? Ada. Rasa soto ayam berapa Pak Haji? 3.000. Rasa kari ayam 3.000. Ada tak Pak Haji yang 1.000? Ada. Yang rasa tai ayam je Pak Haji. Ya Allah, mohon maaf. Bapak-bapak macam itulah. Tak salah-salah kadang-kadang. Hari Jumaat begal besar. Saking kebesarnya pecah ban Vespa. Sal panjang pecah Batman. Tasbih besar. Buah kelapa direntengi. Tapi ke masjid tak bawa duit. Ya, kapan tak bawa duit ke masjid itu galak gelisah Pak. Betul? No, duduk paling depan. Kotak impak masih jauh di ujung itu. Subhanallah, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin parah kotak itu. Ya, kotak impak itu beroda pula, jadi tak berbunyi dia. Semakin parah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak bawa duit. Mohon maaf, masjid sebesar ini muat orang 300-400an ini. Ditambah di pucuk di luar Pak Haji. Kalau si kok uang 20.000 berapa? Aman 400. 8 juta untuk khotib 1 juta. Kabari baik dengan aku baik khotib di sini kalau mau itu. Astagfirullahaladzim. Pelit. Halo. Oh, kita mohon maaf, saya ingin sampaikan ini di mana-mana harus saya sampaikan. Kalau untuk urusan duniawi, untuk anak les matematika, bahasa Inggris, IPA, kita sanggup bayar berjuta-juta sebulan. Betul? Tapi kalau untuk guru ngaji, belajar ngaji di masjid 20.000 sebulan tak sanggup. Bertanya dengan ustaz, Pak Ustaz berapa bayaran ngaji? 20.000. Pacak tak Pak Ustaz kredit? Kredit. Jadi cak mana aja ustaznya? Setiap Sabtu dibayar 5.000. Oke? Sudah ditunggu Senin, Selasa, Rabu sampai ke Sabtu. InsyaAllah hari ini dapat. Uji ustaznya. Kapan Sabtu sakit budak itu? Ya Allah. Udah kalau bayar minggu depan. Pak, Sabtu depan ditunggu adunia. Alhamdulillah ada tak anak tadi. Pak Ustaz kata papa, kaget baik mayarnya. Ku nunggu bulan terakhir ini terakhir baik. Karena kecil ni 5.000. Cash baik langsung. Dirapel baik jadi 20.000. Siap ustaznya tadi. Giliran Sabtu keempat berhenti budak itu ngaji. Ya Allah. Baknya di rumah itu ngepul rokok. Sebungkus 20.000, 25.000 barangkali sekarang. Sehari 2 bungkus. Berapa? 50.000 untuk rokok. Kalau ada model itu bapak-bapak yang merokok ngepul, giliran ngaji tidak mau bayar ngaji tak galak, kita doakan supaya mutung mulutnya itu. Apa kamu tak galak amin itu? Soalnya takut ustaz laki aku ngudut. Coba saya ulangi, kalau ada bapak-bapak kalimatnya dengarkan dulu. Dia ngepul merokok, tapi giliran bayar ngaji 20.000 atau anggaplah 50.000 sebulan tak galak bayar, kita doakan mulutnya mutung. Kuat-kuat dikit. Oh, takut kena marah lelaki balik. Bapak, saya cuma ingin nyampaikan bahwa jangan banyak berekenan kita untuk Allah. Kita untuk urusan dunia rela mengorbankan apa saja, padahal itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Ingat tadi, harta itu tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan amalan apa yang dilakukannya. Maka yuk, mungkin kita dulu lupa ada harta yang haram kita ambil, atau mungkin subhat yang belum jelas. Maka kalau memang kita tahu punya siapa, kita ambil kembalikan. Tapi kalau memang tidak tahu dan kita tidak bisa lagi berjumpa dengan orang itu, ayo sedekahkan. Insya Allah dengan bersedekah itu akan membersihkan harta, dan bukanlah sedekah itu untuk Allah,
kata Al-Quran. Tapi sebenarnya Allah Maha Kaya. Sedekah itu untuk kita sendiri. Orang yang bersedekah tidak akanlah miskin hidupnya. Orang yang berkorban tidak ada ceritanya dia menjadi miskin. Tapi dengan berkorban, dengan bersedekah kepada Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Al-Quran. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kau korbankan apa yang kau cintai. Sedekah kalau bisa besar. Kenapa? Karena semakin besar lebih baik. Kenapa kurban itu diminta yang bagus? Kata Al-Quran tadi, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kau mengorbankan yang kau cintai. Mohon maaf, kita bersedekah dikit, pintaan banyak. Sedekah 1000, pintaan banyak. Sedekah banyak, tapi dia orang kaya, hartanya miliaran, sedekahnya 100.000. Itu sama saja dengan sedikit. Maka ukuran banyak atau tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau zakat mengajarkan 2,5% dari hartanya, berarti kalau kita hari ini dapat 100.000, minimal 2.500 kita sedekah ke. Kalau harta kita 1 miliar, berarti berapa yang harus disedekahkan? 25 juta. Nah, itulah yang keempat, yang terakhir, yang tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan kepadanya tentang ilmunya, amalan apa yang diperbuatnya. An ilmihi madza amila bih, yang punya ilmu, yang Allah titipkan kepadanya ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, maka dia punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu itu. Kalau ada guru di masjid, mungkin ada seorang guru ngaji, mungkin ilmunya belum banyak, tapi dia ngajar ngaji, jangan dikatoi. Ya, ini ilmu belum seberapa lah ngajar. Pak, Bu, apa maksud Nabi balighu anni walau ayah? Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Berarti orang itu ingin mengamalkan ilmunya supaya mudah dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kalau memang dia salah, ditegur, dikasih tahu supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Ya, jangan disalahkan kemudian dia tidak mau lagi mengajarkan Al-Quran. Diberi dukungan yang semaksimal mungkin sehingga Al-Quran terus akan bergeming di muka bumi ini. Al-Quran akan terus bersinar, Al-Quran akan terus menjadi cahaya hidup kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kualitas hidup kita di tahun baru 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan, ingat tadi, yang paling penting imannya harus lebih bagus, kemudian amal solehnya harus lebih bagus, yang terakhir jangan lupa ilmunya juga harus lebih bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekuatan kita, kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak. Kalau ceramah ustaz terlalu panjang atau nyinggung, jangan ngomong ustaz kati otak. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya botol aqua. Kamu bingung, aku pun bingung. Ngapo di tengah-tengah gunung ada botol aqua? Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya botol aqua. Kamu bingung, aku pun bingung. Yang penting kita menjadi manusia yang bertakwa. Berjumpa lagi di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.